Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto dari kelas S1B dengan nomor pokok mahasiswa 202121500354. Saya akan menjelaskan tentang 4 tugas soal yang diberikan oleh Pak As'ad, yaitu yang pertama tentang menjelaskan sumber hukum Islam, yang kedua tentang toleransi dalam umat beragama dalam Islam, yang ketiga tentang politik Islam, dan yang terakhir yang keempat yaitu ekonomi Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang sumber hukum Islam. Dalam Islam terdapat 2 sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup bagi manusia untuk mendapatkan jalan baik urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dan Al-Quran itu juga menjadi petunjuk Nabi Muhammad SAW yang telah diperantarakan dari malaikat Jibril. Dan yang kedua yaitu tentang hadis. Bahwasanya hadis juga menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, karena dalam hadis juga banyak menyampaikan tentang kebenaran dan kebenaran. Untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang politik Islam. Bahwasanya politik Islam adalah siasah yang menjadi petunjuk juga bagi umat Islam, karena dalam Islam pun kita ditunjuk untuk berbuat politik. Dalam contoh di lingkungan kita harus bisa menjadi motivator atau menjadi moderator untuk rekan-rekan dalam mensiarkan dakwah, dalam mensiarkan agama Islam dengan cara berpolitik. Dengan contoh kecil, ketika kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan atau acara-acara dalam Islam, kita harus juga pintar-pintar dalam berpolitik di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Dalam Islam pun kita dituntut untuk pintar-pintar dalam berbisnis, karena Islam mengajarkan kita untuk kejujuran dalam berbisnis, dan Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi ekonomi itu menjadi tujuan utama. Yang pertama itu contohnya ekonomi dalam Islam itu banyak perdagangan-perdagangan yang dulu melewati jalur Islam, ataupun contoh kecilnya sebuah pasar yang berada di Depok. Tepatnya di Depok itu mereka menjual belikan dagangan dengan pembayaran itu berupa uang dinar, karena uang dinar pun itu adalah salah satu uang yang terdapat di dalam Islam. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toleransi dalam umat beragama dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu menghormati agama-agama lain. Contoh kecil dalam toleransi agama untuk Islam, untuk agama yang lain, yaitu ketika kita sedang berhadapan atau berkumpul dengan teman-teman dalam lingkup ada yang non-muslim. Ketika mereka sedang mengadakan perayaan, contoh kecilnya yaitu Natal, yang teman-teman kita non-muslim, kita dituntut untuk tidak mengikut atau merayakannya, tetapi kita dituntut untuk memberikan keamanan atau hanya sekedar mengucapkan selamat berbahagia, namun jangan mengucapkan selamat Natal kepada mereka, karena tidak boleh Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang yang non-muslim, tetapi kita dituntut untuk membantu mengamankan wilayah
baik dalam mereka ketika pengadaan perayaan maupun dalam terjadi musibah. Di situ Islam dituntut untuk bertoleransi terhadap agama lain selain Islam. Demikianlah penjelasan ini saya sampaikan, dan mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya banyak kekurangannya tentang Islam, karena kekurangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.